Halo teman-teman, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman. Kali ini saya membuat edisi bagaimana cara membuat pupuk kompos teman-teman. Dan saya melakukannya di kebun saya. Nah, ini di kebun, bukan di rumah, di kebun. Lalu karena di kebun maka kita akan membuatnya dalam skala besar teman-teman. Lalu apa fungsinya? Fungsinya yang pertama, keuntungannya yang pertama, eh, bahan-bahannya mudah kita dapatkan di sekitar. Komposnya ada rumput banyak semua sekalian. Lalu yang berikut, untuk pupuknya sendiri sudah berada di kebun, jadi kita tidak perlu lagi, ketika dia sudah matang kita langsung bisa menaburkannya di tanaman kita, tidak perlu lagi harus dipikul dari rumah. Lalu keuntungan yang berikut, menghemat penggunaan pupuk kimia teman-teman. Saya minta teman-teman untuk menyimak sampai selesai agar tidak keliru, dan teman-teman bisa mempraktekannya di rumah teman-teman. Oke, jadi yang pertama, untuk lapisan dasarnya di bawah, paling bawah ini nih, kebetulan di sini lantai semen. Untuk teman-teman sendiri di kebun teman-teman tidak perlu harus menggunakan lantai semen, boleh menggali lubang. Tapi kalau kita menggali lubang berarti harus digali lubang yang agak lebar, karena kita akan membuatnya dalam skala besar. Boleh juga tidak perlu digali lubang, langsung di tanah teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung saja. Yang pertama, lapisan paling bawah yaitu saya menggunakan cincangan batang pisang teman-teman. Oke, saya menggunakan cincangan batang pisang. Jadi dalam hal ini batang pisang yang masih basah teman-teman. Jadi batang pisang ini fungsinya sebagai dekomposer alami teman-teman. Jadi ketika dia membusuk maka material yang berada di dekatnya juga akan terbantu untuk cepat membusuk teman-teman. Oke, lalu setelah batang pisang, di atasnya saya menggunakan rumput segar teman-teman, rumput hijau. Nah, ini kebetulan saya mengambilnya tadi di sini juga, jadi bahannya bisa kita peroleh di kebun kita sendiri. Di atas rumput hijau kembali lagi cincangan batang pisang teman-teman. Jadi begini teman-teman, ketika batang pisang di dua lapisan ini dia membusuk, maka rumput hijau yang ada di lapisan tengah-tengahnya akan juga cepat ikut membusuk teman-teman. Itu fungsinya. Lalu di atas batang pisang saya menggunakan daun-daun kering. Untuk daun-daun kering sendiri saya menggunakan pelepah pisang, juga daun kakao kering teman-teman. Jadi di atas cincangan batang pisang saya kembali lapisi dengan daun-daun kering. Lalu teman-teman, di atas daun kering tersebut saya kembali melapisi dengan cincangan batang pisang teman-teman. Jadi untuk batang pisang cincangannya tidak terlalu kecil, boleh lihat seperti ini teman-teman. Oke, nah di atas daun kering batang pisang, kembali di atas batang pisang saya lapisi lagi dengan menggunakan daun galma teman-teman. Nah untuk daun gamal ini ada yang kebetulan nongol, saya menggunakan juga dengan rantingnya juga saya cincang kecil-kecil. Tujuannya agar lebih mempermudah proses pembusukan dan pelapukan, jadi harus dicincang kecil-kecil teman-teman, karena ada beberapa batang yang cukup besar teman-teman. Nah kembali lagi di atas daun gamal saya melapisnya kembali dengan batang pisang, cincangan batang pisang. Oke teman-teman, nah di atas cincangan batang pisang saya melapisnya lagi dengan daun kering. Nah ini ada nongol-nongol di luar juga. Nah di atas daun kering kembali kita lapisi batang pisang paling atas teman-teman, bisa perhatikan. Oke teman-teman bisa perhatikan. Nah juga lalu dengan kita taburi dengan tanah di sekelilingnya seperti ini teman-teman, tanah tipis-tipis. Jadi tanah ini juga membantu sebagai dekomposer alami teman-teman. Nah perlu teman-teman ketahui, jadi ini bukan final. Di atasnya nanti akan saya lapisi lagi dengan urutan lapisan yang sama. Jadi di 2 minggu atau 3 minggu kemudian saya akan lapisi kembali lagi dengan batang pisang, lalu daun segar, rumput segar, lalu batang pisang lagi, seperti yang saya jelaskan di awal teman-teman. Nah untuk perhatian, ketika yang kita buat ini nih, tumpukan kompos ini sudah berumur 2 minggu,
boleh menggunakan M4 disiram agar lebih mempermudah pembusukan. Nah, kenapa teman-teman bukan sekarang untuk disiram dengan M4? Untuk saya sendiri, saya pribadi, saya lebih memilih di ketika kompos ini bersudah 2 minggu, supaya daun-daun segar yang ada di dalamnya sudah mulai membusuk, lalu kita siram dengan M4, maka akan lebih cepat dan lebih efektif lagi untuk membusuk dan terurai, teman-teman. Jadi untuk M4-nya boleh dicampur dengan air dan gula merah, teman-teman. Oke, nah jadi setelah kita siram habis, kita tumpuk kembali dengan material yang sama seperti yang saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, lalu untuk panennya seperti yang saya bilang, saya rencana akan panen di bulan 10. Jadi setiap bulannya kita lapisi dengan lapisan yang sama. Jadi ini masih ada beberapa bulan. Coba teman-teman bayangkan, ketika bulan ketiga atau keempat, maka lapisan ini akan semakin menumpuk. Dan ketika lapisan ini semakin menumpuk, maka lapisan yang paling bawah akan semakin lembab dan mudah terurai, teman-teman. Jadi semakin tinggi, maka lapisan yang di tengah dan lapisan bawah akan semakin lembab dan dia akan semakin mudah terurai, teman-teman. Nah, untuk pupuk ini sendiri, kompos ini sendiri, ketika dipanen, teman-teman boleh menggunakan dicampur dengan pupuk kandang. Tapi untuk pupuk kandang ini sendiri harus pupuk kandang yang sudah matang, yang sudah difermentasi. Karena kalau belum, maka kandungan amoniak dalam pupuk kandang tersebut bisa mengganggu tanaman, teman-teman. Boleh juga dicampur dengan arang sekam padi. Dan untuk arang sekam padi ini perbandingannya boleh 2:1 atau 1:1. 2:1 artinya bahwa 2 karung pupuk kompos ini berbanding dengan 1 karung arang sekam padi, teman-teman. Jadi saya tidak serta-merta menyuruh teman-teman untuk meninggalkan pupuk kimia, teman-teman, tapi kita hanya mengurangi untuk menjaga kelestarian tanah kita. Lalu untuk pupuk kompos ini sendiri juga bisa dicampur dengan menggunakan pupuk kimia seperti NPK dengan perbandingan 1:1, teman-teman. Tapi untuk saya pribadi, saya tidak dicampurkan dengan pupuk kimia, teman-teman. Oke, sobat tani semuanya, salam sukses semuanya.